Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang smelling, magical, misterius, and juga powerful. Jadi ada statement yang kita kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. In order to understand our relationship with space, we first need to explore how we become aware of it. Ini katanya Lawson. Dan berhubungan dengan hal tersebut, ketika aware dengan sesuatu yang ada di ruangan, seperti contohnya aroma itu ya. Jadi the most persistent memory of any space is often its smell. Katanya Palasma 2005. Jadi teman-teman, smelling ini tentang olfactory dan smellscape yang ada di sebuah ruang. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tidak hanya terkait indera penciuman saja dalam interior ruang, tapi juga tentang dampaknya, di mana dari beberapa penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan ketika kita ingin mengingat-ingat sesuatu akan lebih mudah ketika melalui indera penciuman, seperti itu. Jadi aroma ini merupakan substansi yang berbeda dalam medium udara. Kalau secara gambar misalkan saat kita cari atau kita kulik di Google gitu ya. Nah, aroma itu penggambarannya seperti yang ada di slides ini. Jadi dia itu seperti molekul-molekul yang ada di udara dan molekul tersebut berbeda dengan molekul lain sehingga menimbulkan kepekatan tertentu. Aroma bersama dengan suara merupakan kualitas ambien. Dan hal ini dapat memunculkan respon-respon emosional dan motivasional yang menstimulasi kebutuhan. Nah, kalau kita lihat slides yang ada di tampilan saat ini nih, kira-kira yang ada di benak teman-teman apa? Ketika kita melihat visual yang seperti ini, di mana kita tahu ini adalah biji kopi, kemudian ada gambar kopi yang diseduh, maka memori kita akan secara langsung tuh mengingat bagaimana sih aroma kopi yang pernah kita hirup gitu sebelumnya gitu. Bagaimana kita pernah mengalami pengalaman tersebut gitu. Tapi beda halnya kalau kita melihat aroma kopi, tetapi aroma yang kita cium saat ini adalah aroma jeruk gitu. Nanti akan menimbulkan vibes atau perasaan yang berbeda juga. Nah, kita balik nih sekarang. Kalau kita melihat seperti ini, identik dengan apa? Apakah bisa tergambarkan atau bisa terkira-kira gitu aromanya itu akan seperti apa ya ketika kita melihat visual yang seperti ini gitu. Nah, begitupun juga dengan gambar berikut. Gambar berikut ini teman-teman tahu ya, ini adalah lemongrass atau serai dapur gitu, dimana baunya itu ada sedikit citrus dan ada campuran herbs lainnya gitu. Nah, aroma itu teman-teman ternyata menciptakan namanya spatial awareness dan juga place. Space belum bisa menjadi place, tapi kalau place itu sudah pasti dia pernah menjadi identitas sebagai sebuah space gitu. Jadi dari spatial awareness dan juga place terhadap aroma dimulai saat kita ini sadar adanya perubahan yang signifikan ketika kita mengalami kontak dengan ambang aroma. Ketika kita misalkan teman-teman berada dalam sebuah ruangan di mana ruangan itu tidak ada aroma sama sekali. Kemudian 3 detik atau 5 detik selanjutnya teman-teman mencium aroma bunga. Nah, maka di detik itu pula kita baru langsung sadar kalau oh ada yang berbeda nih. Dalam sebuah ruangan ada aroma baru. Nah, aroma ini menciptakan spatial awareness kepada kita gitu. Kita merasa adanya intervensi yang bisa kita
rasakan menggunakan alat indera dalam sebuah ruangan gitu. Nah, dari situlah akhirnya dapat terwujud sebuah tempat. Nah, indikasi terjadinya sebuah tempat atau place kalau menurut Steele pada tahun 1981 itu ada dua. Yang pertama adalah sense of place, yang kedua adalah spirit of place gitu. Kalau dari gambar contoh ini, contoh sederhananya sense of place itu ketika kita mencium aroma roti, aroma cake, kemudian aroma mentega, butter yang sangat wangi dan delicious, yang dimana ketika kita mencium aroma tersebut, kita akan aware terkait, oh tempat ini adalah tempat untuk makan, oh tempat ini adalah tempat untuk aktivitas kita membeli roti misalkan, atau area display lainnya. Dan aroma ini menjelaskan sebuah tempat. Jadi sense of place dari sebuah sebuah ruangan itu bisa diidentifikasi melalui aromanya. Lalu berikutnya dari contoh yang kita lihat, ini adalah spirit of place. Nah, spirit of place ini kalau dalam contoh ini adalah aroma dupa yang dibakar yang difungsikan untuk sembahyang gitu. Jadi ketika teman-teman mencium aroma tersebut, kita akan aware dan kemudian kita akan terbentuk behaviornya untuk menghormati dan menghargai karena aroma yang kita cium atau yang kita identifikasi tersebut itu berhubungan dengan salah satu spirit atau kegiatan suatu keagamaan lainnya gitu. Nah, berikutnya teman-teman ini ada scent effect namanya. Jadi aroma itu ketika dia berada atau dapat kita notice keberadaannya dalam sebuah ruangan, itu dia punya efek. Yang pertama, kita akan bahas tentang scent effect untuk doing mental task. Dan itu biasanya aroma lemon. Kemudian yang kedua, working at physical task. Itu adalah peppermint. Kemudian yang ketiga, reducing anxiety. Bisa jadi itu adalah lemongrass. Lalu untuk relaxing, ini banyak sekali aroma-aroma yang bisa dimanfaatkan untuk efek relax, memberikan efek yang relax. Seperti vanili, lavender, mawar, almond, cedar, dan atau pine. Kemudian ada bergamot, ada chamomile, ada meriam, kemudian ada heliotrope, cendana, vanilla, migwort, ylang-ylang, dan juga rempah-rempah apel, seperti itu. Nah, kenapa aroma-aroma ini bisa punya efek terhadap kegiatan tertentu? Karena kandungan yang ada di dalamnya. Jadi misalkan working at physical task itu ada peppermint gitu ya. Peppermint ini secara karakteristik aromanya itu ada hint untuk memberikan kesegaran, kemudian fresh, kemudian semangat dan spirit, sehingga hal ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik di area kerja, seperti kalau mau nge-gym misalnya, atau kalau mau melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan fisik, biasanya akan lebih terdukung dengan adanya aroma peppermint gitu. Begitupun juga dengan keempat aroma lainnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat contoh yang ada di slide nih, gambar ada yang pertama tuh ada lobby hotel atau lounge-nya hotel. Kemudian gambar di sampingnya itu adalah interior yang menampilkan display roti. Kalau kita lihat dari gambar ini, kira-kira apa saja sih yang bisa teman-teman tangkap gitu. Mungkin yang pertama di area hotel ini kita bisa menangkap bahwa oh area hotel itu untuk dapat di notice sebagai sebuah place, ini kita bisa menambahkan aroma-aroma seperti aroma yang relaxing seperti vanili, rose, atau
Bahkan misalkan lemongrass atau lemon dan sebagainya, ini yang membuat vibes terasa lebih nyaman. Kalau untuk area makan, itu teman-teman silakan pilih jenis aroma yang berhubungan dengan fungsinya, kebutuhannya apa untuk makan. Kalau mau makan itu untuk menambah nafsu makan atau mempengaruhi keputusan pembelian dan sebagainya. Nah, itu bisa dikondisikan dengan kebutuhan dari hal tersebut. Nah, ini adalah studi pustaka yang kita gunakan dalam diskusi singkat kita kali ini. Silahkan, apabila teman-teman berminat, silahkan membaca lebih lanjut terkait smellscape pada studi pustaka ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas berikutnya teman-teman bisa langsung menjawab pada eh, minggu depan pada saat presentasi. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.